Guys, narkoba adalah barang yang diharamkan hampir di seluruh negara karena narkoba dapat merusak orang-orang yang memakainya. Maka setiap pengedar dan pemiliknya selalu diincar dan ditangkap agar tidak lagi memperdagangkan barang haram tersebut. Nah, inilah yang akan kita bahas di alur cerita film kali ini yang berjudul Confidential Assignment 2 International. Film ini berasal dari Korea yang menceritakan tentang bersatunya detektif Korea Utara, detektif Amerika, dan detektif Korea Selatan untuk menangkap gembong narkoba terbesar di dunia. Namun, agar tidak monoton, film ini menyajikan unsur komedi di dalamnya. Nah, apakah detektif tiga negara itu dapat menangkap gembong narkoba terbesar di dunia tersebut? Mari kita ulas alur ceritanya. Di awal film kita dibawa ke kota New York, Amerika Serikat. Di sana kita diperlihatkan seseorang sedang menghajar dan membunuh orang-orang yang terlalu serakah dengan uang. Namanya adalah Jang Myung-jun, seorang gembong narkoba terbesar yang sangat diincar beberapa negara. Tak lama kemudian FBI datang untuk menangkapnya. Ia mau melarikan diri, tapi ternyata anggota FBI sudah mengepungnya. Alhasil, ia tak dapat melarikan diri lagi. Namanya adalah Jack, ketua dari anggota FBI Amerika Serikat, sekaligus detektif yang sangat ditakuti. Always wanted one of these. Now get the fuck out. Siangnya, kepala FBI memarahi Jack karena sudah menangkap Jang Myung-jun tanpa memberitahukan kepala FBI terlebih dahulu. Di ruang interogasi, Jang Myung-jun sedang diinterogasi seorang detektif berasal dari Korea Utara. Namanya adalah Lim Seol-ryung. Aduh, susah kali namanya. Yaudah, kita sebut saja Lim. Di sana ia menjelaskan bahwa Jang Myung-jun telah mengkhianati negaranya dan menjadi pengedar narkoba. Namun, alasan Jang Myung-jun melakukan ini semua karena di masa lalu istrinya dibunuh tepat di hadapannya. Tak lama, Jack datang marah-marah karena Lim sudah berani mengambil tugasnya untuk menginterogasi Jang Myung-jun. Lim menunjukkan surat pemindahan Jang Myung-jun dari Amerika Serikat untuk ditahan ke Korea Utara. Jack tidak terima dan mau baku hantam dengan Lim. Namun kepala FBI menenangkan Jack dan menyuruhnya mempersiapkan keberangkatan Lim dan Jang Myung-jun ke Korea Utara. Setelah semua siap, akhirnya mereka berangkat untuk pergi ke bandara. Di dalam mobil, rekan Lim berterima kasih karena sudah diberikan uang $100 sehingga ia dapat membelikan oleh-oleh untuk istrinya. Sebagai tanda terima kasih, rekan Lim memberikan hadiah untuk perempuan yang akan dinikahi Lim nantinya. Walaupun ternyata Lim belum punya pasangan ataupun calon istri. Di saat asik mengobrol, tiba-tiba mobil mereka diserang anak buah Jang Myung-jun sehingga perperangan pun tak dapat dielakkan. Di perperangan itu rekan Lim meninggal dunia terkena bom yang telah dipasang di mobil dan film pun dimulai. Kita beralih ke kota Seoul, Korea Selatan. Di sana diperlihatkan sekelompok pencuri melalui pemerasan dari handphone. Namun metode pemerasan mereka sudah lama sehingga banyak orang yang sudah tidak tertipu lagi. Ternyata di sana ada seorang yang ahli dalam membuat metode penipuan. Dengan sombongnya, ia mengatakan pernah bekerja di Filipina selama 1 tahun dan di Hanbi 2 tahun. Namun bos pencuri itu curiga dengan pulpen yang ada di kantong baju pria tersebut. Setelah sadar kalau itu sebuah kamera, bos pencuri itu mengajak semua anggotanya melarikan diri. Tapi ternyata para polisi sudah bersiap-siap di depan pintu mereka. Ternyata pria itu bernama Kang Jin-tae, detektif Korea Selatan. Kita sebut saja Kang. Setelah penangkapan itu, Kang duduk di luar sambil merasa kelaparan. Namun di dalam mobil, rekannya bersantai sambil makan mie. Tapi mereka mengelak dan mengatakan tidak makan apa-apa. Tak berapa lama seorang datang. Ternyata dia seorang pembuat KTP dan paspor palsu yang sangat ahli di Asia. Di saat asik ngobrol, polisi datang dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Kang mencoba menjelaskan kalau dia itu polisi yang mau menangkap pemalsuan KTP dan paspor itu. Namun kedua polisi itu tak menghiraukan omongannya sehingga dia mengeluarkan identitas polisinya. Itu membuat pemalsu KTP tadi melarikan diri. Kang tak mau kalah. Ia mengejar pemalsu KTP itu dengan cara naik ke atap mobilnya sehingga drama ini pun terjadi. Akhirnya pemalsu KTP itu dapat melarikan diri. Kang tak sadar ternyata dia tertembak. Kemudian rekan-rekannya membawanya ke rumah sakit.
2 bulan kemudian, terlihat Kang sedang melayani seorang laki-laki yang sedang mengadukan masalahnya. Ternyata pria itu dalam pengaduannya dia memesan pistol ilegal, tapi yang datang tulang ikan sama kotoran. Setelah itu detektif Kang menghadapi 2 orang siswa yang sedang berkelahi. Tapi anehnya masalah sepele itu kenapa Cyber turun tangan. Teman Kang menjelaskan kalau mereka berkelahi memakai keyboard. Penjelasan itu membuat Kang kesal. Kita dibawa ke Korea Utara, tepatnya di Pyongyang. Di sana rekan Lim dimakamkan. Setelah pemakaman itu, Lim menghadap atasannya. Kemudian atasannya menjelaskan bahwa Jang Myung-jun sudah membawa lari uang 1 miliar. Maka atasannya memerintahkan Lim untuk menangkap Jang Myung-jun yang sedang berada di Korea Selatan. Di sisi lain kita diperlihatkan Jang Myung-jun sudah berada di Korea Selatan bersama Kim Chul-sun, seorang ilmuwan yang bekerja untuknya. Terlihat anak buah Jang Myung-jun sedang mematahkan leher satpam yang bertugas menjaga sebuah laboratorium, dan di sana barang haram mereka akan dikembangkan. Di lain sisi Jang Myung-jun mendatangi Bos Jo di diskotik malam. Ia menanyakan uangnya. Bos Jo mengatakan Jang Myung-jun tidak akan mendapatkan apapun sesuai kesepakatan. Ternyata kesepakatannya jika Jang Myung-jun tertangkap maka ia tidak akan mendapatkan apapun. Di situ Jang Myung-jun marah dan memberi waktu 3 hari kepada Bos Jo untuk menyiapkan uangnya dengan mengancam akan membunuh putri Bos Jo. Di lain sisi kita diperlihatkan seorang gadis yang sedang merekam dirinya saat bermake up. Namanya adalah Kamerat Min Young atau kita sebut saja Kamerat. Dia YouTuber pemula, namun kakaknya tidak suka dengan tingkahnya yang mau jadi YouTuber. Kakaknya adalah istri dari Kang. Di kantor polisi, rekan-rekan Kang sedang mencoba menerbangkan drone, dan drone ini akan membantu mereka untuk melaksanakan tugasnya. Tapi Kang tidak suka, dia lebih memilih bertugas dengan cara lamanya. Tak lama, rekan kerjanya yang lain datang dan menyuruh Kang untuk bekerja sama dengan Lim untuk menangkap Jang Myung-jun, gembong narkoba terbesar. Dengan terpaksa dia menyanggupinya, walaupun istrinya sangat marah besar jika dia bersama Lim lagi. Dan benar, sampainya di rumah istrinya marah-marah jika Kang bekerja sama lagi dengan Lim. Karena terakhir mereka bekerja sama, keluarganya hampir saja terbunuh. Dan dia mengancam jika Kang bekerja sama lagi dengan Lim, mereka akan cerai. Namun, berbeda dengan Kamerat, dia senang dengan kedatangan Lim. Dan dia mengira kalau Lim datang untuk berjumpa dengannya. Dan kerja sama itu hanya pengalihan saja. Setelah perdebatan itu, Kamerat mengendap-endap masuk ke kamar Kang untuk mencuri uangnya. Saat sudah menemukannya, tiba-tiba Kang masuk ke kamar sambil teleponan. Dan ternyata Kang menyetujui kerjasama dengan Lim. Namun Kamerat mendengar percakapannya dan mengancam akan mengadukan ke istrinya. Kang memohon agar jangan diadukan. Kamerat setuju, namun dengan syarat Kang harus memberikannya uang sebanyak 1,8 juta won. Awalnya Kang tidak mau, tapi Kamerat tetap mengancamnya sehingga ia menyetujui itu. Tapi ada satu syarat lagi. Kang harus mempertemukan Kamerat dengan Lim. Kang mengeluh, tapi dengan ancaman lagi, Kang pun akhirnya menyetujuinya. Setelah itu Kang pergi ke perbatasan Korea Utara dan Selatan untuk bertemu dengan Lim. Di saat bertemu mereka langsung makan bersama untuk melepas rindu. Tapi ternyata mereka sedang diawasi oleh kepolisian Korea Selatan. Ternyata sebelum pertemuan itu di kantor polisi atasan Kang mengatakan bahwa ada tugas ganda. Yang pertama bekerja sama dengan Lim, yang kedua kepolisian Korea Selatan mengawasi gerak-gerik Lim. Awalnya Kang menolak karena terlalu curigaan dengan Lim. Namun atasannya mewajibkan tugas ganda ini. Akhirnya mau tidak mau Kang menyetujuinya. Kembali ke restoran, Kang mulai mengungkit apa tugas mereka hanya menangkap Jang Myung-jun saja atau ada tugas yang lain. Seketika Lim berbisik kepada Kang bahwa cara makan orang-orang di sekitarnya sangat mencurigakan. Di dalam mobil, polisi Korea Selatan yang ditugaskan untuk mengawasi mereka tidak kedengaran apa yang dibicarakan Lim, sehingga ia menyuruh untuk membesarkan volumenya. Namun dengan volume yang besar itu membuat telinga orang-orang yang ada di restoran itu sakit. Setelah itu, Lim mengajak Kang pergi dari restoran itu. Di dalam mobil, Lim menunjukkan foto tato para gembong narkoba itu untuk mempermudah pencarian. Tapi ternyata petunjuk hanya dari foto tato kecil itu. Sepertinya tugas mereka akan sulit kali ini. Tapi Kang langsung menyuruh rekan-rekannya di kantor polisi untuk melacak foto itu dengan kekuatan digital, sehingga pencarian mereka menjadi mudah. Dengan mudah mereka langsung mendapatkan informasinya, dan mereka berpura-pura membeli narkoba tersebut. Setelah mendapatkan narkoba itu, mereka langsung mengikuti kurir yang membawa narkoba tersebut. Sampainya di tempat kurir itu, mereka langsung berhadapan dengan ketua gembong narkoba yang ada di daerah itu. Kita sebut saja Ucok. Awalnya si Ucok meremehkan kekuatan mereka berdua, tapi akhirnya
mereka mengaku kalah. Setelah mendapatkan beberapa ancaman, Ucok dan anak buahnya membantu mereka berdua untuk menangkap orang yang sudah mengasok barang haram tersebut. Ternyata yang mengasok barang itu adalah anak buah Jang Myung-jun. Kita sebut saja Asep dan Ujang. Setelah ketahuan, Asep dan Ujang langsung melarikan diri. Namun Ujang terjatuh dan tertangkap oleh Kang. Di situ, Kang langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan menyuruh membawakan ambulan untuk Ujang. Di saat itu, Kang mengambil HP dan paspor yang ada di saku Ujang. Sedangkan Asep lolos melarikan diri. Di rumah sakit Ujang mendapat perawatan dan dokter mengatakan Ujang terkena geger otak sehingga tidak sadar sampai besok. Di rumah, istri Kang melihat berita dan mendapati Lim masuk berita. Kamera tersadar jika Kang bekerja sama dengan Lim. Dia berusaha mengambil remote TV, tapi istri Kang mengetahuinya. Dan akhirnya istri Kang melihat bahwasanya suaminya bekerja sama lagi dengan Lim. Kembali ke rumah sakit, Kang bertemu dengan atasannya dan memberikan HP dan paspor yang dia dapati dari kantong saku Ujang. Setelah itu, rekannya menyuruh ia membawa Lim ke rumahnya. Awalnya dia menolak, namun tiba-tiba istrinya menelpon. Dengan nada marah, istrinya menyuruh dia pulang ke rumah bersama Lim. Di rumah mereka diinterogasi sama istrinya. Istrinya marah-marah karena terakhir mereka bekerja sama, keluarganya hampir terbunuh. Namun anaknya dan kamera datang membela mereka dan mengatakan kalau Lim lah yang sudah menyelamatkan mereka. Setelah memohon, istri Kang tak tega melihat orang setampan Lim memohon. Akhirnya istrinya luluh dan menyuruh mereka mandi. Namun ternyata rumah itu sudah dipasang CCTV dan gerak-gerik mereka diawasi kantor polisi. Setelah habis kena marahi, mereka berdua menenangkan diri di rooftop. Di situ, Kang bertanya kenapa Jang Myung-jun melarikan diri ke Korea Selatan. Lim mengatakan dia juga penasaran. Setelah itu Lim bertanya apa yang didapat Kang dari si Ujang yang sudah mereka tangkap. Di situ Kang langsung mengalihkan pembahasan dengan alasan akan keluar mencari bir lagi. Di tempat lain, Asep mengadu kepada Jang Myung-jun bahwa Ujang tertangkap dan yang menangkapnya adalah Lim. Di situ Jang Myung-jun terkejut. Ternyata Korea Utara sangat ingin menangkapnya sehingga mereka mengutus Lim. Kembali ke rumah Kang, Lim sedang memberitahukan atasannya bahwa Ujang, anak buahnya Jang Myung-jun, tertangkap dan ia akan segera menyelesaikan tugas ini. Ternyata kamerat sudah menunggunya dan dia mengatakan, "Aku sudah tidak tahan, keluarlah dari kepalaku. Aku sudah melupakanmu, tapi tiba-tiba kau muncul." Setelah mengatakan itu, kamerat terus berusaha menatap mata Lim. Namun Lim tak bisa melihat matanya. Kemudian dia mengatakan tak bisa bersatu karena mereka berasal dari negara yang berbeda dan sangat susah bersatu. Di situ kamerat galau dan meminum banyak bir sehingga dia mabuk. Di luar, Kang terlihat berjalan sambil teleponan dengan atasannya, membahas tentang Lim. Di situ dia melihat mobil hitam, kemudian dia mendekatinya. Di dalam, para pengawas itu terkejut dan mengira Kang mengetahui mereka, tapi ternyata dia hanya melihat giginya. Sampai di rumah dia terkejut karena kamerat sudah tergeletak di rooftop dengan keadaan mabuk. Namun mereka membiarkannya begitu saja. Paginya dengan semangat kamerat memasak babi. Setelah selesai, dia langsung menyulangi Lim dengan lemah lembut. Kang penasaran dari mana ia mendapatkan uang untuk membeli babi itu. Kamerat mengaku dapat uang dari YouTube-nya. Namun tiba-tiba anak Kang mengadu kalau celengannya yang di atas meja hilang. Mereka semua langsung curiga kepada kamerat. Tapi di situ dia mengaku tidak mencurinya. Mereka terus berdebat. Tiba-tiba, Kang mendapat telepon bahwa Ujang sudah sembuh. Mereka langsung bergegas pergi dan uang anaknya ternyata diambil Kang. Sampainya di rumah sakit, mereka dihadang dan tidak diperbolehkan masuk karena detektif luar negeri sudah berada di dalam dan sedang menginterogasi Ujang. Di situ Lim memaksa masuk dan melihat Jack sudah berada di dalam. Di situ Jack akan mengambil alih tugas Lim dengan menunjukkan surat tugasnya. Di situ mereka berdebat dan mengungkit kejadian sewaktu di Amerika, penyebab Jang Myung-jun dapat kabur. Di situ Kang menengahi mereka dan dia berusaha berbahasa Inggris kepada Jack. When did you detective? Dengan terpaksa, Lim pergi keluar dan di sini kita diperlihatkan ternyata Jack diperintahkan atasannya ke Korea Selatan untuk menangkap Jang untuk dibawa ke Amerika Serikat. Dan atasan Jack menunjukkan foto Jang Myung-jun dan Lim bersama saat di militer. Dia mengira Jang Myung-jun dan Lim bekerja sama, sehingga Jack bersemangat untuk menangkap mereka di Korea Selatan. Setelah itu atasan Kang bertanya-tanya kenapa detektif utusan Amerika campur tangan dengan masalah ini. Dia meyakini ada hal yang lebih besar dari semua ini, sehingga ia memerintahkan Kang untuk mengawasi Lim dan Jack. Kang bertanya apakah HP dan paspor Ujang sudah diperiksa. Rekannya mengatakan bahwa paspor Ujang ternyata palsu. Di situ Kang langsung teringat kepada orang yang dapat memalsukan KTP dan paspor yang sangat sempurna, yang hampir dapat dia tangkap waktu itu. Namanya adalah Sergei. Di lain sisi, Lim sedang menginformasikan ke atasannya bahwa Amerika campur tangan dalam masalah ini. Tak lama Kang datang dan bertanya apa yang disembunyikan Lim.
Di situ Lim mengatakan bahwa Jang Myung-jun membawa ilmuwan untuk memproduksi narkoba. Namun itu hanya dugaan Lim saja. Mereka langsung mencari tempat Jang Myung-jun memproduksi narkobanya. Di rumah sakit, Jack mengancam Ujang akan dihukum mati jika tidak memberitahukan di mana Jang Myung-jun. Namun dengan ngotot, Ujang tidak akan memberitahunya. Tiba-tiba atasan Jack menelpon dan dia keluar sambil berbicara sama atasannya. Ternyata Jack sengaja meninggalkan Ujang sendiri di dalam dan memberi sedikit umpan kepada Ujang. Di sisi lain, Lim, Kang, dan satu anak buahnya terus mencari di mana tempat Jang Myung-jun memproduksi narkobanya. Kembali ke rumah sakit, Ujang termakan pancingan Jack dan Ujang melarikan diri. Setelah itu, Jack dan beberapa anggota cyber mengikuti kemana perginya Ujang. Di sisi lain, Lim dan Kang masih belum ketemu tempat pengoperasian narkobanya Jang Myung-jun. Tak berapa lama mereka menemukan tempatnya, tapi sudah malam. Namun mereka tetap melanjutkan pencarian itu. Ternyata Jang Myung-jun mengetahui kedatangan Lim dan Kang. Tak berapa lama Ujang datang ke tempat itu juga dan disusul Jack beserta anggota cyber. Di dalam, Kang dan Lim menemukan banyak bom dan Ujang mendapat telepon dari Jang Myung-jun dan Jang Myung-jun menyuruh Ujang memencet tombol bom yang sudah diaktif. Namun Jack dan para cyber tak sadar adanya bom di daerah itu. Kang berusaha memberitahu Jack, namun tak lama bom meledak dan alhamdulillahnya mereka berhasil lolos. Di sisi lain terlihat Jang Myung-jun ternyata di dalam mobil truk. Kembali ke pabrik setelah selamat, Jack langsung menghajar Lim karena dia mengira Lim adalah mata-mata. Di situ Kang kembali menengahi mereka dan Kang mengajak mereka ke warkop untuk menenangkan diri. Di situ Lim dan Jack masih terlihat sinis satu sama lain. Kang kembali menengahi mereka dan mengatakan, di saat seperti ini, Kapten Amerika dan Iron Man harus bersatu, bukan malah mereka yang bertengkar. Kemudian Kang mengajak mereka saling terbuka, apa masalah sebenarnya. Dan mereka saling terbuka, kemudian saling memahami. Akhirnya mereka dapat bersatu dan bekerja sama untuk menangkap Jang Myung-jun. Setelah itu, mereka berjalan pulang. Di jalan, Lim menegur Jack karena tidak memanggil kakak kepada Kang. Ternyata Jack sudah tua, dia kelahiran 82. Dan Jack bertanya berapa umur Lim, tapi Lim menyuruh melupakannya dan pergi. Di rumah, Kamerat mencoba-coba pakaian yang bagus untuk dipakai saat bertemu Lim. Tapi anak Kang mengatakan kalau ayahnya sudah berada di depan rumah. Di situ Kamerat langsung panik dan memberesi semua pakaian yang berserakan. Saat Kang masuk, dia tertawa melihat Kamerat sudah duduk dengan anggun sembari membaca buku. Tapi ternyata bukunya terbalik. Saat Lim masuk, dia terpukau melihat Kamerat yang begitu anggun. Kamerat langsung menghampiri Lim dan melihat luka yang ada di wajah Lim. Kamerat berusaha mengobati luka Lim, namun Jack juga masuk. Di situ Kamerat melihatnya dan langsung terpukau melihat ketampanan Jack. Dasar cewek, lihat yang ganting sedikit langsung tergoda. Tapi itu cewek Korea, cewek Indo nggak mandang fisik kayaknya. Oke, lanjut. Di situ istri Kang dan anaknya juga terpukau melihat ketampanan Jack dan Kang mengenalkan istri dan anaknya. Itu membuat Lim cemburu. Kang mendekati Lim dan mengatakan tak usah diambil hati, semua perempuan begitu. Di kamar mandi, Jack memeriksa keadaan di dalamnya. Ternyata dia mendapatkan perekam suara. Ia langsung membuat perekaman suara itu ke dekat air, kemudian menghubungi atasannya. Di situ Jack mengatakan kalau dia hanya berpura-pura untuk bekerja sama agar lebih mudah mendapatkan Jang Myung-jun. Di kamar, Lim juga mendapatkan perekaman suara dan dia juga mendekatkan perekam suara itu ke radio. Kemudian dia melaporkan ke atasannya bahwa Amerika tahu siapa yang mengelola uangnya dan atasannya menyuruh Lim mendapatkan uangnya terlebih dahulu sebelum Amerika. Di situ atasannya mengatakan jangan terlalu percaya dengan Korea Utara. Meski sama-sama Korea, mereka lebih berpihak kepada Amerika. Di sisi lain, Kang juga menelpon rekannya dan mengatakan bahwa dia berhasil membujuk mereka berdua untuk mengatakan apa masalah yang ingin mereka selesaikan. Ternyata Lim hanya ingin uang yang ada pada Jang Myung-jun, sedangkan Jack ingin menangkap Jang Myung-jun dan dibawa ke Amerika. Tak lama, Jack keluar dari kamar mandi dan hanya menggunakan baju dalaman. Kamerat langsung menghampirinya kemudian menyuruhnya memakai baju kaos. Tapi di situ Kamerat melihat bekas luka yang ada di punggung Jack. Di situ Jack langsung mengatakan kalau luka itu dia dapat saat melawan mafia Rusia. Di situ kaum Hawa langsung terpukau. Jack lebih pamer dengan menunjukkan cara dia bertarung. Itu membuat kaum Hawa terkagum-kagum. Tak lama Lim datang kemudian langsung mengatakan tak ada laki-laki yang memamerkan lukanya. Di Korea Utara luka itu tak diobati. Perkataan itu membuat kaum Hawa juga kagum melihat Lim. Di situ Kang tak mau kalah. Dia menceritakan saat dia menangkap penjahat.
Kemudian dia berkelahi. Namun kaum Hawa tak percaya. Kang mengatakan kalau tak percaya bekas lukanya masih ada di bokong. Mau lihat? Sontak semua tak mau melihatnya. Kemudian Jack mengatakan lagi kalau dia pernah menjinakkan bom dan bekerja menjadi penjinak bom selama 3 tahun. Itu membuat kaum Hawa terpukau lagi melihat Jack. Kang tak mau kalah. Dia juga menceritakan kalau dulu dia pernah menjinakkan bom saat di perkuliahan. Dan bom itu adalah istrinya sendiri. Dengan kesal istrinya melemparinya pakai sendal. Di dalam mobil, pengawas menempelkan foto Jack sebagai tanda bahwa Jack juga berada di dalam pengawasan. Paginya, Kamerat dengan semangat memasak dan menggambar babi. Di situ Kamerat memberikannya kepada Jack sambil tersenyum-senyum. Istri Kang menawari Lim kopi, kemudian Lim menolaknya dan ia mengatakan dia sudah merasakan kepahitan pagi ini sambil melihat ke arah Kamerat. Ini menandakan bahwa Lim cemburu melihat kedekatan Kamerat dan Jack. Setelah itu mereka berjalan bertiga menuju kantor polisi. Terlihat para wanita terpukau melihat mereka bertiga. Sampainya di kantor polisi, rekan Kang menunjukkan hasil pencariannya tentang Sergei. Rekan Kang mengatakan bahwa Sergei mempunyai pacar. Di situ Kang langsung mengatakan mereka akan mengintai pacar Kang yang bernama Natasha dan yang lainnya mengintai Mikhail Joe atau kita sebut Bos Joe. Mereka bertiga mengintai Natasha dari hotel seberang tempat Natasha tinggal. Kemudian mereka mempersiapkan segala alat kebutuhan. Hari berganti malam, tapi mereka tidak melihat Sergei di rumah Natasha itu. Tak lama, Kamerat datang dan membawakan makanan. Di situ, Kamerat terus saja memandangi Jack. Tiba-tiba Natasha keluar rumah. Di situ, mereka langsung membagi tugas. Kang memasang alat penyadap suara di rumah Natasha. Lim dan Kamerat mengikuti Natasha dan berperan sebagai pasangan. Kemudian, Jack hanya diam di kamar dan memantau keadaan. Sampainya di minimarket, Kamerat langsung mengambil tangan Lim dan merangkulkannya ke punggungnya. Di situ, Lim curiga kenapa Natasha membeli barang selalu dua. Dan Lim baru sadar kalau di rumah itu Natasha tidak sendirian. Kemudian Lim bergegas menghampiri Kang yang sudah di rumah Natasha. Kang sudah masuk ke dalam rumah Natasha dan berjoget-joget di kamera pengintai. Tak lama ada seseorang yang datang dan ingin memukul Kang dari belakang. Di situ Jack melihatnya dan mengatakan ada orang di belakang Kang. Akhirnya Kang dan Sergei baku hantam. Tak lama Lim datang. Akhirnya Sergei dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi oleh Kang. Di situ Sergei tidak mau mengakui kalau dia sudah menjual ponsel dan paspor palsu ke Jang Myung-jun. Kang mengancam akan membawa Sergei ke negara Rusia jika tidak mau mengatakan sebenarnya. Di situ Sergei tidak percaya dan menyepelekan omongan Kang. Kemudian Kang menyuruh rekannya menelpon dirinya. Di situ Kang berpura-pura sedang teleponan dengan tentara Rusia. Sergei sedikit takut tapi tak percaya. Namun Kang mengancam akan membawa tentara Rusia besok pagi ke hadapan Sergei. Setelah itu Kang mendatangi Lim dan Jack dan menyuruh Jack berpura-pura menjadi tentara Rusia. Jack menolak, tapi paginya Kamerat datang dan membawa seragam tentara Rusia. Dan akhirnya dengan menyesal Jack menjalankan tugasnya sebagai tentara Rusia. Di ruang interogasi, Sergei terkejut. Ternyata tentara Rusia benar-benar datang. Ditambah lagi, Jack sebagai tentara Rusia terus-terusan menggoda Sergei. Akhirnya, Sergei ketakutan dan mengakui semuanya dan memberikan nomor Jang Myung-jun. Di lain sisi, Jang Myung-jun sedang menguji coba bahan kimia yang sudah dibuat ilmuannya. Di situ, ilmuannya menasihati Jang Myung-jun untuk tidak melakukan ini semua. Namun, Jang Myung-jun tetap akan melakukannya. Ternyata, Jang Myung-jun akan membunuh hampir seluruh orang yang ada di Korea Selatan. Di kantor polisi, mereka melacak nomor HP Jang Myung-jun yang sudah diberikan Sergei tadi, dan mereka melihat Jang Myung-jun mengarah ke klub miliknya Bos Joe. Di situ mereka bergegas akan pergi ke klub malam itu juga. Di saat di klub mereka berbagi tugas, Jack mengawasi di sudut lain. Kamerat mengalihkan pandangan dengan cara berjoget yang aduhai. Kang menjadi pelayan, sedangkan Lim hanya diam karena terpukau melihat kecantikan Kamerat. Di dalam ruangan VIP, Jang Myung-jun bertemu dengan Bos Joe. Di situ, Bos Joe menunjukkan flashdisk yang berisikan uang 1 miliar. Namun dia tidak memberikannya kepada Jang Myung-jun dan hanya memberikan 5 juta saja. Di situ Jang Myung-jun tersenyum dan mau santai sambil minum-minum dulu. Di lain sisi, Lim mendapat pesan dari atasannya. Ternyata atasannya menyuruh ia melaporkan keadaan di sana. Di situ Jack curiga dan langsung menelpon Kang. Dia menjelaskan jika Lim mau mengambil uang 1 miliar itu. Di saat Kang memikirkan berapa nilai uang 1 miliar itu, manajer klub menyuruhnya membawa minuman untuk Jang Myung-jun dan Bos Joe. Di dalam ruangan terlihat Bos Joe menodongkan pistol ke kepala Jang Myung-jun. Dengan santai, Jang Myung-jun mengambil pistol yang sudah dia selipkan ke minuman yang dia pesan. Kemudian langsung menghajar anak Bos Joe dan mengambil uang 1 miliar itu.
Di saat Jang Myung-jun mau membunuh Bos Jo, datang ilmuwan Jang Myung-jun untuk menasihatinya. Namun Jang Myung-jun malah membunuh ilmuwan itu, kemudian membunuh Bos Jo. Di situ Kang yang mengintip dari tadi mendapat telepon, membuat Jang Myung-jun menyuruh anak buahnya mencari Kang. Kang memberitahukan ke Kamerat kalau dia ada di ruangan VIP. Di situ Lim menyuruh Kamerat pulang dan Lim pergi bersama Jack. Tapi tak lama kemudian Lim mendorong Jack dan menguncinya di ruangan. Lalu Lim datang menolong Kang dan tembak-tembakan pun terjadi. 가자. Tak lama Cyber datang dan Jang Myung-jun melarikan diri. Lim terus mengejarnya dan menembak ban mobil Jang Myung-jun. Saat Kang dan Lim mendekati mobil itu, ternyata Jang Myung-jun sudah melarikan diri. Di situ Lim langsung memborgol tangan Kang di mobil dan pergi mengejar Jang Myung-jun. Tak lupa dia minta maaf kepada Kang. Setelah bertemu dengan Jang Myung-jun, tak lama Jack datang bersama anggota Cyber. Di situ Lim langsung memborgol tangannya dengan tangan Jang Myung-jun. Di situ juga Lim menjelaskan perjanjian delegasi Korea Utara dan Selatan, membuat semuanya tak dapat berkutik. Setelah itu atasan Kang memarahinya karena tak percaya kalau ada rencana lain selain penangkapan Jang Myung-jun. Besoknya kita dibawa ke kantor delegasi Korea Utara. Di sana Lim dan atasannya bertemu dengan seseorang. Di situ seseorang itu memberikan apresiasi kepada Lim yang sudah menyelesaikan misinya. Di saat berjabat tangan, Lim melihat tato pria itu sama persis dengan logo obat-obatan yang pernah dia lihat di awal film, dan dia curiga dengan pria itu. Setelah mencari tahu, ternyata itu kepala penjahat sebenarnya. Lim langsung menelpon Kang, namun Kang tidak mau mengangkatnya karena dia sudah kecewa dengan Lim. Kemudian Lim menelpon Jack. Dengan keadaan masih kesal, Jack mengangkatnya. Di situ Lim menjelaskan hal buruk akan terjadi, namun Jack sudah tidak peduli karena dia sudah berada di arah jalan pulang. Di lain sisi, di saat Kang sampai di rumah, dia melihat keluarganya sudah ditahan oleh anak buah Jang Myung-jun. Kembali di bus, Jack menelpon atasannya mengatakan ada yang belum selesai. Namun atasannya mengatakan nama yang belum disebutkan Jack. Di situ Jack curiga dengan atasannya, kemudian mematikan teleponnya. Ternyata di belakang sudah ada anak buah Jang Myung-jun yang ingin membunuh Jack. Namun dengan sigap, Jack menyadarinya kemudian mereka baku hantam. Akhirnya Jack membunuh anak buah Jang Myung-jun dan langsung ke rumah Kang. Di lain sisi, Jang Myung-jun dibenamkan pria itu. Di sini ternyata Jang Myung-jun rela keluar dari militernya demi kerjasama dengan pria itu. Namun pria itu mau membunuhnya. Di lain sisi, Jack menelpon Lim. Mereka langsung berbagi tugas. Lim ke rumah pria yang bersama Jang Myung-jun, sedangkan Jack ke rumah Kang. Sebelum masuk, Jack melihat pengawas sebelumnya. Kemudian Jack meminta bantuan pengawas itu. Di dalam rumah, mereka semua ketakutan. Jack berada di luar jendela dan akan membantu mereka. Kamerat mengalihkan pandangan penjahat itu. Dia membuat keributan. Itu membuat penjahat menodongkan pistol. Tak lama, seseorang datang dan memencet bel rumah. Ternyata itu pengawas tadi. Salah satu penjahat membukakan pintunya dan Jack langsung menghajarnya. Di lain sisi, Kang dan anak buah Jang Myung-jun masuk ke kantor sebuah gedung. Saat di dalam parkiran, Kang memohon keluarganya jangan dibunuh. Namun anak buah itu memukulnya. Kang melihat sabuk pengaman anak buah itu terbuka. Kemudian Kang langsung mengegas mobilnya sehingga kembali ke rumah. Setelah menghajar satu anak buah, Jack langsung mengajar anak buah lainnya sehingga keluarga Kang dapat diselamatkan oleh Jack. Di gedung, anak buah Jang Myung-jun sudah siap mengaktifkan gas beracun agar semua orang yang di Korea Selatan terbunuh. Di sisi lain, Lim bersiap-siap menghadapi pria itu dan Jang Myung-jun. Namun liftnya sudah dirusak. Di ruangan, uang yang ada di flash disk mulai berpindah. Namun uangnya semakin berkurang. Ternyata sudah diretas anak buah Jang Myung-jun. Di saat pria itu ingin menghajar Jang Myung-jun, ternyata anak buahnya sudah bersiap dan langsung menembaki anak buah pria itu. Setelah mendapatkan flash disknya kembali, Jang Myung-jun menanyakan kenapa pria itu membunuh anak dan istrinya. Namun sebelum pria itu menjelaskan, dia langsung dibunuh. Di sisi lain, Lim terbebas dari lift dan langsung main tembak-tembakan dengan Jang Myung-jun dan anak buahnya.
Jang Myung-jun menodong pistol ke kepala Lim. Di situ Jang Myung-jun langsung mengasih tahu rencananya yang akan mengaktifkan gas beracun, dan dengan gas itu semua orang di Korea Selatan ini akan mati. Namun tak lama kemudian Kang datang dan langsung menembak tangan Jang Myung-jun. Di situ mereka kembali baku hantam. Lim menaiki troli yang menuju atap gedung. Jang Myung-jun mengikutinya dan terjadilah baku hantam episode 2. Di saat terdesak, Jang Myung-jun mengaktifkan gas beracunnya. Kemudian dia menjatuhkan tombol itu ke bawah. Di dalam, Kang masih main tembak-tembakan sama anak buah Jang Myung-jun. Dan akhirnya Kang dapat membunuh anak buahnya itu. Dan Kang naik ke atas atap gedung. Di atap gedung, Lim kembali baku hantam dengan Jang Myung-jun episode 3. Sedangkan Kang ke tempat bom gas beracun. Setelah itu ia menelpon Jack. Karena kata Jack dia pernah menjinakkan bom. Jack bilang mereka membutuhkan kunci. Kembali ke pertarungan, akhirnya Jang Myung-jun kalah dan dia terjatuh dari atap gedung sambil memegang kunci bomnya. Kang dan Lim panik dan bingung harus berbuat apa. Tak lama kemudian, drone datang dan membawakan kuncinya. Ternyata itu dari Jack yang berada di bawah. Setelah Kang mendapatkan kuncinya, ia langsung melemparkan ke Lim, dan akhirnya Lim dapat mematikan bom gas beracun itu sebelum meledak. Setelah semuanya selesai, Kang dan Lim terduduk dan Lim bertanya, apakah mereka kembali dimarahi istrinya Kang? Kang menjawab, kita hanya perlu berlutut dan memasang muka kasihan lagi. Tak lama Jack datang. Dia mengatakan kakak kepada Kang, tapi dia mengelak dengan berbagai alasan. Di saat mereka keluar dari gedung tersebut, istri Kang melihatnya seperti slow-mo, dan film pun berakhir. Belum. Di saat Lim mau pulang, Kamerat mengatakan dia akan menunggu Lim kapanpun. Di saat Lim sudah pergi, Jack mengajak Kamerat ke Amerika berdua. Tapi tiba-tiba Lim datang lagi dan berkata pada Jack, jangan dekati Kamerat. Di situ Kamerat terharu. Ditambah lagi Lim mengasih hadiah yang diberikan rekan Lim saat di awal film tadi. Ini menandakan Lim akan menikahi Kamerat dan film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi alur cerita film Confidential International 2. Terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye bye.